Assalamualaikum sahabat Uma, ketemu lagi bareng saya Farah Reina. Mungkin ada yang kenal, ada yang enggak. Saya cukup sering seliweran di live streamingnya Umi ya. Nah, hari ini saya ditemenin sama Umi Hani. Nah, Umi Hani ini adalah seorang pakar Bukan pakar kali. Islamic parenting. Oh, apa Jangan dong? dibilang pakar, praktisi aja. Oh, baik. Praktisi Islamic parenting dan relationship. Aduh. Yang sering banget bikin seminar-seminar keluarga ya, Umi ya. Sering juga mungkin teman-teman lihat Umi Hani bikin seminar keluarga bareng sama Ayah Irwan gitu kan ya, Umi ya. Aku pernah ikut beberapa kali. Nah, Oh gitu? Pernah ikut? iya, aku pernah ikut. Waktu baru-baru berumah tangga, asik. Oh gitu. Jadi Ya, sekarang nggak perlu ketahuan lagi. deh. Aku udah berumah tangga. Ya, teman-teman semua, sahabat Uma yang di rumah, Umi Hani ini juga cukup sering live streaming di aplikasi Uma. Jadi kalau teman-teman Uma atau sahabat Uma yang udah sering banget familiar ngikutin live streamingnya Umi Hani di Uma, tonton terus karena semuanya ilmu banget. Nah, hari ini kita spesifik mau ngomongin sedikit preview tentang kelasnya UKLAS Umi Hani yang akan diselenggarakan di aplikasi Uma yang namanya UKLAS itu. Kelasnya itu besok malam jam 19.30. Kalian bisa beli tiketnya via aplikasi Uma. Nanti beberapa di sosmed kita juga ada link swipe up gitu ya. Jadi stay tune. Pengen tahu kan isi kelasnya apa? Nah, kelasnya itu judulnya tentang pandangan Islam terkait hubungan intim dalam rumah tangga. Waduh, ini menarik sekali ya, Umi Hani ya. Aduh, masih Menarik buat pagi. siapa? Kita masih pagi udah obrolin hal-hal yang kontroversial. Nggak kontroversial juga sih. Cuman ini cukup jarang dibahas ya, Umi ya. Ya, boleh jadi karena persepsinya belum sama kali ya. Tadi masih menganggap kontroversial, padahal harusnya nggak dianggap kontroversial gitu. Padahal biasa aja gitu ya. Cuman secara topik mungkin agak jarang yang meng-highlight gitu ya. Tapi tenang aja, di Uma kita berani meng-highlight hal-hal kayak gini. Jadi selama itu tidak keluar dari koridor syariat keislaman, kenapa tidak dibahas gitu kan? Justru itu kan pengetahuan ya Umi ya. Ya, itu poinnya di situ. Kalau itu dibenarkan oleh syariat, kenapa tidak dibahas gitu? Nah, Perlakukan sama dengan syariat yang lainnya harusnya. betul sekali. Nah, Umi Hani, hari ini kita live bareng banget di 4 platform. Jadi ada di platform Uma Live Streaming, terus di Instagramnya Uma Indonesia, terus di YouTube Live Uma Indonesia, sama di Facebook Live. Wow. Jadi penonton kita tuh kayak satu GBK lah ya Umi Hani hari ini. Coba kita berimajinasi dulu ya. Kita berimajinasi dulu. Kalau kita dari sini berdua nih nggak tahu nih jumlah peserta penontonnya ada berapa hari ini. Jadi kita pede aja ya. Saya udah biasa bicara sendiri aja, saya biasa. Gitu. Saya juga sering tuh. Oke, Umi Hani. Nanti kan di kelas yang besok malam nih, di UKLAS, yang tentang pandangan Islam terkait hubungan intim dan dalam rumah tangga gitu ya. Di sini kita mau sedikit berbagi preview isi kelasnya, kira-kira bakal seperti apa. Dan mungkin kita buka dari topik awal aja kali ya. Kalau dari pendapat Umi Hani sebagai pematerin ya, kenapa sih Umi kita perlu paham tentang syariat di Islam dalam berhubungan intim? Ya, oke. Pertama, dari komentar pertama tadi itu prolog tadi ya, itu saja sudah tertangkap bahwa ada persepsi yang kurang tepat begitu.
tentang masalah ini ketika kita buka ke publik. Seakan-akan ini sesuatu yang tabu, seakan-akan ini sesuatu yang private ya, yang kita tidak boleh bicarakan di ruang publik. Padahal sebetulnya ada kaidah syariat yang membingkai hubungan suami istri ini yang membuat kita harus tahu alasannya dan tidak boleh malu membicarakannya. Nah, karena saya memandang ini penting untuk menjadi pengetahuan buat semuanya dan juga saya lihat permasalahan hari ini begitu, itu banyak yang diantaranya diakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga, salah satu faktornya adalah hubungan suami istri. Maka saya merasa sebagai pegiat ketahanan keluarga juga ya, saya merasa hal ini perlu disampaikan untuk bisa membantu persepsi pasangan suami istri itu terhadap hubungan mereka terhadap sebuah keluarga dan minimalnya memberikan apa ya, gambaran utuh terhadap keluarga dengan berbagai interaksi yang ada di dalamnya dari sudut pandang Islam tentunya. Itu yang jadi bahan pertimbangan saya kenapa dari sekian tema yang disodorkan saya memilih tema ini dengan segala resikonya. Gitu. Ini justru tema yang menarik banget, jadi one of a kind gitu ya, Umi Hani ya. Oh ya, betul. buat sahabat-sahabat Uma yang ada di seluruh penjuru platformnya Uma Indonesia, kalau ada yang mau ditanyain ke kita gitu ya, bisa langsung komen aja, nanti aku make sure kita bacain pertanyaan ke Umi Hani ya. Sip. Oke Umi, jadi ternyata memang walaupun tabu gitu ya, ini tuh hal yang penting untuk dibicarakan. Tabu pada umumnya menyangka tabu, padahal bukan tabu ya. Padahal secara ya tabu dalam perspektif pembahasan aja sih sebenarnya. Budaya sih, kalau saya sih lebih melihatnya budaya di kalangan kita juga masih menganggap itu juga perkara yang seakan-akan ruangnya di privat aja, jangan dibawa ke ranah publik begitu. Saya pikir itu budaya timur ya, budaya timur dengan kekhasannya akhirnya jadi membuat kita kurang mempelajari kedudukan yang sebenarnya dalam pandangan syariat itu seperti apa begitu. Terus tapi kalau kita boleh nanya nih ya Umi ya, dari Umi Hani kenapa berani sih muncul dengan kelas-kelas yang mau membahas isu ini gitu? Padahal kan nggak banyak nih di market gitu. Saya memperhatikan ini ya, user Uma ya, dengan berbagai Q&A yang mereka pertanyakan lah masuk, itu sebagian besar ya pembicaraannya tentang masalah ini. Namun karena parsial sesuai dengan pertanyaan saja menjawabnya, artinya pemahamannya terhadap masalah ini jadi tidak utuh. Itu yang pertama ya. Kedua juga saya melihat bahwa ini sebagai salah satu usaha saya untuk mengkampanyekan tentang pentingnya ketahanan keluarga yang salah satu faktornya itu adalah ketahanan masalah psikologis ya dan ketahanan ketahanan psikologis, ketahanan spiritual. Nah, jadi dua indikator ya, dua indikator ketahanan keluarga ini, ketahanan psikologis dan ketahanan spiritual, itu yang justru ingin saya kampanyekan kepada banyak keluarga, dan ketahanan spiritual maupun ketahanan psikologis, ini juga kaitannya ada dengan pemahaman, ada pada bagaimana mereka sudut pandang ya terhadap keluarga dan cara penyelesaian masalah di tengah keluarga, khususnya di pasangan suami istri gitu. Jadi ada banyak sebetulnya faktor yang membuat saya terdorong untuk mengangkat ini sebagai sebuah tema dan saya bukan soal berani dan nekat, bukan. Tapi saya terpanggil saja gitu, terpanggil untuk membagi apa yang saya tahu dengan pengalaman rumah tangga saya yang
ya pada Juli ini 25 tahun lah gitu. Ini Wow, udah perak. eee, ini bentuk rasa syukur Alhamdulillah. saya begitu ya. Mhm. Kami bisa bertahan hingga hari ini, tentunya kan ada pengalaman yang kami dapatkan, dan itu juga salah satu hal yang ingin saya share gitu. Apalagi budaya kami berbeda, saya orang Sunda, suami orang Medan, tapi dalam perjalanan juga bukan tanpa masalah gitu. Tapi alhamdulillah, bisa kita atasi bersama, atas izin Allah tentunya. Nah, ini menjadi modal buat saya untuk, bagaimana, rumah tangga yang ada tidak cepat menyerah ketika Mmm, ada masalah gitu, kemudian juga punya keterampilan dalam menyelesaikan masalah dan punya kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan, serta kehangatan ya, dalam interaksi hubungan suami istri. Gitu oh iya, iya, itu tuh. penting sekali memang ya dalam berkeluarga. Iya. Karena kalau banyak pesan keluarga dulu gitu ya, pada saat saya baru mau menikah, so 5 tahun pertama itu adalah yang terberat, tapi itu kita bahas lain waktu. Memang Tapi tahapannya memang ya, begitu, 5 tahun, hmm, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, memang tahapannya begitu, per 5 oh tahun. gitu. Iya. Kalau di kantor tiap ada 5 tahun tuh dapat bonus sama, nambah cuti ya. Kalau di rumah Oh tangga gitu. nggak ada yang nambah. Dapat bonus dari Allah aja. Alhamdulillah kalau dapat ya. Dapet dong, Insyaallah harus amin. yakin. Oke Umi, tadi kan Umi sempat menyinggung ya, aku sendiri nih, adalah salah satu tim dari UMA Indonesia gitu ya. Mhm, mhm. Jadi kita memang sering lihat nih waktu itu, banyak Q&A yang Mhm. terkait hal-hal, berhubungan intim sesuai syariat gitu ya. Awalnya kita juga bingung, waduh kenapa cukup banyak ya interest untuk topik-topik yang seperti ini. Tapi kemudian kita menyadari, oh ternyata di luar sana tuh orang-orang itu nggak ada forum atau Iya, iya. materi yang benar-benar mereka bebas menanyakan hal itu gitu. Karena kan hal kayak gini kan nggak mungkin ditanyakan pada saat kajian misalnya gitu ya yang rame orang, dan ketika itu ditanyakan secara digital ternyata responnya cukup banyak, dan menariknya juga di UMA tuh cukup banyak juga ustadz-ustadz yang concern gitu ya. Jadi mereka berusaha memberikan jawaban yang cukup oke juga gitu. Alhamdulillah Umi Hamid ini salah satunya gitu. Oke. Terus kalau eh, gimana nih? Sebenarnya kalau dari Umi Hani nih, materi-materi terkait hubungan intim ini sebaiknya diketahui dari sebelum menikah atau pas udah menikah. Nah, kalau misalnya dari sebelum menikah udah harus tahu nih, sebenarnya kalau dari Umi Hani, gimana sih cara menjelaskan hal-hal kayak gini ke orang yang bahkan belum tahu gitu? Mungkin ada tips and trick mungkin atau gimana nih kalau sepengalamannya Umi Hani? Iya, ini kan terkait sex education ya sebenarnya ya. Jadi kalau secara pemahamannya, ketika anak itu sudah mulai mumayyiz ya, sudah 7 tahun ke atas, akalnya bisa bekerja, maka, pengertian tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, keunikan masing-masing, kecenderungan masing-masing, begitu. Itu harusnya sudah sampai, walaupun memang, tidak straight to the point masalah hubungan suami istri, tapi bahwa setiap, makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam hal ini punya peran dan, fungsinya masing-masing, termasuk laki-laki dan perempuan. Nah, berangkat, kemudian seseorang itu semakin dewasa dan ketertarikannya kepada lawan jenis itu bertumbuh, semakin butuh lagi dia pengertian tentang, masalah seksualitas ini. Dan apalagi ketika sudah mau menikah, karena, praktek dari pengetahuan itu adanya justru pada pernikahan itu sendiri. Kalau selama ini mungkin cuman lihat, cuman baca, cuman dengar, cuman kata orang begitu, maka di dalam pernikahan inilah
kita ditakdirkan oleh Allah menjalani semua yang kita ketahui itu. Dan ternyata apa yang kita ketahui itu pada akhirnya menemukan realitas seringkali kadang sama, kadang tidak. Bahkan ada banyak hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Sehingga akhirnya gagap ya ketika bertemu permasalahan dan akhirnya itu menjadi sumber konflik di antara suami dan istri. Maka buat saya sangat perlu saya dengan anak-anak begitu di rumah, itu kami memang suka berbicara dengan sangat terbuka persoalan-persoalan seperti ini. Walaupun tidak sampai kepada masalah teknis misalnya ya, tentang hubungan suami istri. Kalau itu kan kebutuhannya lebih privat. Tetapi yang secara umum bahwa ada kewajiban seorang istri kepada suami, ada hak seorang istri dari suami, ada juga kewajiban suami kepada istri dan hak suami dari istri. Itu harus disampaikan. Karena ini juga nantinya ujung-ujungnya itu menyangkut bagaimana hubungan intim di antara mereka. Jadi saya pikir ya secepat mungkin anak-anak itu memahami tentang konsep dirinya, apakah dia itu seorang laki-laki dan perempuan, ini sebetulnya sebagai sebuah upaya pencegahan juga untuk kecenderungan LGBT yang tawarannya sekarang itu sangat luar biasa begitu. Artinya ada proses yang panjang untuk membuat kita semua tuh paham bahwa ini sebuah pengetahuan yang pengetahuan dasar bahkan ya, yang harus dimiliki oleh setiap individu muslim untuk menyadari tentang konsep dirinya, tentang Tuhan yang menciptakannya dan bagaimana Islam mengatur kehidupannya. Begitu sih kalau menurut saya gitu. Artinya hubungan intim itu apa ya, satu hal gitu. Itu ekspresinya ya. Hubungan intim itu bagaimana kita mengekspresikan pemahaman kita, kemudian bagaimana kita merasakan itu hadir gitu di tengah-tengah berkeluarga dan kemudian bagaimana itu kemudian saling menyesuaikan. Karena boleh jadi ada perbedaan pemahaman, ada perbedaan perasaan, ada ya banyak hal nantinya yang akan kita bahas dalam masalah hubungan intim itu bukan hanya masalah how to gitu ya, tapi secara konsepsinya sendiri mungkin belum belum cukup apa ya sama pemahamannya gitu. Jadi kalau Betul. dari sejak awal kita sudah melakukan sex education terhadap pasangan yang sebelum menikah, nah mereka akan lebih positif melihat pasangan yang lainnya. Mereka akan lebih punya kepekaan tentang kebutuhan pasangannya gitu kan, dan punya cara yang baik dalam mengekspresikan nantinya ketika mereka sudah berumah tangga karena sudah ada pengetahuan modalitas lah ya, modalitas mereka sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami ketika sudah mendapatkan informasinya, ilmunya gitu. Dan itu kan ilmu itu pengetahuan. Bagaimana secara mentalitasnya juga kan perlu disiapkan. Bagaimana spiritualitas mereka gitu, itu juga perlu disiapkan. Jadi ada banyak faktor dalam diri kita gitu yang terkait nantinya bagaimana hubungan intim itu diaktualisasikan. Jadi persiapannya harus ada dari kitanya. Sebagai orang tua saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan itu kepada anak-anak saya begitu. Agar mereka Hmm. sendiri punya modalitas yang cukup ketika berumah tangga dan mampu meminimalisir konflik di antara mereka dan bahkan bisa menyelesaikan masalah dengan baik begitu. Oh, oke, Gitu. oke. Tuh, jadi kelasnya Umi Hani ini sangat penting diikuti untuk yang sudah menikah, apalagi lebih penting buat yang baru mau menikah. Gitu ya, Umi ya. Jangan Makanya lupa, saya suka bilang, ini buat jomblo-jomblo juga sangat terbuka loh gitu acara saya ini. iya, bener. Jomblo justru harus tahu nih apa yang akan dihadapi ke depannya. Iya. Gitu. Tadi Umi Hani sempat menyinggung tentang ketahanan keluarga gitu ya. Sebenarnya seberapa besar sih hubungan intim ini bisa berimpact ke ketahanan keluarga kalau menurut pendapat dan experience-nya Umi Hani? Ini signifikan, hubungannya Hmm. signifikan ya. Karena hubungan intim, namanya hubungan intim ya, itu mewakili kedekatan, kelekatan, keterikatan, dan keterlibatan. 4 hal yang harus dimiliki oleh suami istri dalam berhubungan. Hmm. Kalau ini tidak terrealisasi ya, itu faktornya bisa banyak. Kalau hubungan intim itu terrealisasi tapi tanpa
tanpa dinikmati itu juga akan menimbulkan persoalan. Jadi dia ternyata persoalannya bukan hanya terjadi atau tidak terjadi, tapi ketika terjadi pun apa yang dirasakan, apa dampak yang ditimbulkan dari apa hubungan intim itu sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Misal saja ya, seorang istri yang tidak mendapat kepuasan dari suaminya, itu akan secara psikologis dia akan tersakiti. Dan kemudian akhirnya muncul gitu sebagai sebuah ekspresi yang dia seperti gelisah gitu ya, kemudian juga jadi gampang marah, gampang kesel gitu, dan wajahnya juga tidak cerah, misalnya begitu ya. Bagaimana kemudian akhirnya suami terdampak dengan istri yang seperti itu, padahal sebetulnya tanpa disadari itu penyebabnya si suami sendiri. Jadi dan kepada anak-anak pun nanti juga punya implikasi. Istri yang tidak terpuaskan misalnya begitu ya, akhirnya jadi tidak bahagia dan akhirnya juga tidak sabar menghadapi anak. Dan kalau sudah tidak sabar menghadapi anak, akhirnya anak jadi sasaran. Jadi sasaran kemarahan, sasaran kekesalan gitu, dan menjadi dianggap sebagai sumber masalah. Padahal masalah sebenarnya bukan anak, masalah sebenarnya adalah suami. Jadi bisa sangat punya multiplier effect begitu. Kalau tidak dipahami, kalau tidak bisa disiasati, kalau tidak dikondisikan untuk bisa bersabar dan empatik gitu ya. Ini masalahnya sebetulnya apa sih? Kenapa sampai harus begitu gitu. Jadi sangat kompleks dan dampaknya luar biasa kepada permasalahan keharmonisan rumah tangga, ketahanan rumah tangga. Tadi saya bilang ya, ada 4 pilar ya dalam tahanan keluarga itu, ada spiritual, ada mental gitu. Terus kemudian psikologis ya, ada juga masalah ekonomi, ada juga masalah sosial. Jadi dampaknya itu bisa berdampak ke pilar-pilar yang ada ini. Sampai suami misalnya jadi males untuk mencari nafkah, bisa jadi gitu. Karena masalah di dalam rumah tangganya. Tapi suami jadi bergiat mencari nafkah, karena memang isinya sangat support dan melayaninya sangat baik begitu di rumahnya. Akhirnya jadi energinya untuk bisa mencari nafkah di luar, mempertahankan ketahanan ekonomi rumah tangga itu berlipat-lipat. Semangat lah, bergairah lah gitu kan, powerful lah gitu kan, dan dia jadi orang bahagia ketika harus jadi leader, ketika harus berinteraksi di masyarakat gitu. Nah kayak gitu. Jadi dampaknya tuh bukan hanya personal, bukan juga hanya kepada suami dan istri, kepada pendidikan anak di rumah itu, sekaligus juga kepada faktor ekonomi dan sosial dari keluarga itu gitu. Nampaknya seperti masalah personal gitu ya, tetapi tadi karena dia itu unsurnya, dimensinya itu juga bisa mempengaruhi spiritual dan psikologis gitu, akhirnya jadi berdampak juga kepada yang lainnya. Kan manusia itu keutamaannya ada pada ruhnya ya, pada spiritualnya. Kalau spiritualnya bermasalah, kalau psikologisnya bermasalah, itu yang lain-lain tuh jadi terdampak gitu. Psikologisnya ambiar, semuanya ambiar gitu ya. Iya. Jadi Coba lihat, kalau kita lihat orang, kenapa? Oh enggak. Lanjut aja Umi, boleh. Iya. Ya kalau kita lihat misalnya orang yang bahagia ya, kalau lihat orang yang bahagia itu kan lihat dia kerja aja kayaknya seneng gitu ya, semangat, terus lihat dia berinteraksi juga penuh senyum gitu, ringan tangan gitu. Kalau lihat orang bahagia, coba lihat orang yang lagi susah, jangankan bergerak, diam aja dia kayaknya bebannya berat banget. Diam aja tuh kayaknya wajahnya juga wajahnya tuh kayak gravitasinya tuh ke bawah semua gitu. Mulu gitu. Iya gitu. Kita yang lihat aja udah nggak enak gitu. Kalau orang secara psikologisnya, secara spiritualnya bermasalah, dilihat aja udah nggak enak. Apalagi dia sudah bekerja, tambah-tambah juga nggak bagus itu hasil pekerjaannya. Gitu. Ini sederhana saja sebetulnya gitu. Maka harus ada saluran gitu ya, harus ada ekspresi yang dialirkan pada dirinya gitu, melalui apa di antaranya melalui hubungan intim gitu dengan istri. Istilahnya gini, kalau mau buang kotoran di rumah lah gitu. Banyak-banyak di luar itu dibuangnya di rumah supaya akhirnya di rumahnya dapat energi baru. Jadi rumah itu sebagai energizer harusnya gitu ya, tempat suami merecharge lagi dirinya. Tetapi kalau itu tidak didapatkan, dia
loyo lah ya, dia lemah, dia banyak masalah jadinya gitu. Jadi pusing Gitu deh. ya. Ini sederhananya aja. Nanti Iya, materinya betul kebuka betul. semua di sini. Oh, ya betul. Ini kan kita tipis-tipis ya harusnya Umi ya nih ya. Tipis-tipis Biar aja. terlena nih. Bikin penasaran orang aja gitu. Oke, jadi kalau menurut Umi Hani ini sebenarnya kelas ini patut dihadiri oleh istri dan oleh suami lah ya. Yang ideal begitu ya, yang Oke. ideal itu ya suami istri, kemudian jombloan jomblowati yang pada mau Jombloan nikah jomblowati. itu gitu. Itu Iya, bagian iya, iya. dari persiapan mereka lah gitu. Mm-mm. Kan Allah itu kan memberikan itu kesungguhan kita bagaimana sih kalau kita pengen cepat nikah gitu ya. Kalau pengen nikah itu persiapannya tuh bagaimana begitu. Secara mental, secara spiritualnya bagaimana. Nah, itu Knowledge-nya gitu ya. iya knowledge-nya juga. Kan beramal berilmu sebelum beramal. Betul, Kita betul. akan jadi salah kalau beraktivitas tapi nggak tahu, nggak ngerti caranya gitu. Itu yang akan menimbulkan masalah justru. Ya, sip. Umi, ini ada kita batasi Yang ini cuma aja 2 pertanyaan aja nih karena sebentar Oke. lagi sholat Jumat nih ya. Iya betul. Kasihan audiens kita nanti mau jalan ke masjid gitu. Ini ada pertanyaan dari Facebook nih Umi nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Beberapa dari teman bahkan keluarga masih memandang sex education ke anak itu hal yang tabu. Sebaiknya di umur berapa anak mendapatkan sex education dan sampai sejauh mana? Ya. Dari Mungkin ya. iya, baik ya. Begini, pemahaman tentang sex education ini mungkin yang kita belum sama. Kenapa orang tua banyak menganggap tabu? Karena seolah-olah kita sedang mengajarkan masalah hubungan seksual gitu, seolah-olah. Padahal ketika bicara sex education itu bukan hanya persoalan bagaimana hubungan intim suami dengan istri, mengenalkan gender masing-masing gitu ya, mengenalkan seksualitas masing-masing, anak laki-laki, anak perempuan, memisahkan mereka tidur, mengenalkan aurat kepada mereka gitu, apa yang boleh terlihat, apa yang yang tidak boleh terlihat, siapa yang boleh menyentuh, siapa yang tidak boleh menyentuh, begitu ya. Mereka itu juga bagian dari sex education. Makanya sebetulnya sejak dini sex education itu dibutuhkan oleh anak kita. Semakin tegas konsep diri mereka sebagai laki-laki ya laki-laki, sebagai perempuan ya perempuan begitu. Maka mereka akan tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai tontonan yang bukan tuntunan begitu ya, oleh perilaku-perilaku di sekitar dan mereka bisa cukup kritis. Misalnya dengan tindakan orang di luar sana yang kenapa sih mereka anak sekolahan tapi kok udah jalan duaan, udah peluk-pelukan gitu. Nah, karena kita mungkin memberikan masukan atau pendidikan di rumah yang bisa membuat mereka paham bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau itu tidak disampaikan oleh kita, seorang anak akan menganggap biasa saja apa yang terjadi di luar sana karena kita tidak melatih mereka untuk kritis, karena kita tidak melatih mereka dengan konsep diri yang benar, kita sebagai orang tuanya begitu. Nah, jadi menurut saya sepanjang anak itu sudah mampu menggunakan akalnya, maka sejak itulah kita perlu memberikan pengetahuan kepada mereka. Tetapi sebelum pengetahuan itu datang, kemampuan berpikir mereka datang, minimalnya ketika mereka usia 0 sampai 7 tahun, kita memberikan keteladanan kepada mereka. Bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ya, rumah kita itu jadi laboratorium ya, jadi tempat belajar. Alhamdulillah kalau saya punya banyak anak, jadi punya banyak contoh gitu yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Nah, jadi kalau di rumah misalnya mereka boleh saja pakai celana pendek kayak gitu ya. Maaf ya misalnya anak-anak perempuan suka nggak pada pakai bra gitu di rumah gitu. Ya gak ada masalah, ini kan rumah tempat mereka merdeka gitu ya. Karena yang hadir di rumah itu kan orang-orang yang membuat mereka nyaman, membuat mereka aman, orang-orang yang punya hak untuk melihat batas tertentu dari aurat mereka. Kalau pemahaman itu duduk, maka mereka tetap nyaman di rumah. Walaupun mereka seksi-seksi gitu kalau di rumah. Tapi kalau keluar rumah, mereka tahu, jangankan keluar rumah gitu, keluar nongolin aja gitu wajahnya mereka ke jendela atau ada tukang roti lewat, mereka tahu kok harus pakai jilbab. Nah, itu dari mana mereka bisa memahami ini? Ini kan bukan perkara syariat saja gitu ya. Atau ini perkara syariat yang sebetulnya dibungkus dalam pendidikan seksual gitu.
Nah, cuman memang pemahaman kebanyakan Oke. orang tua terlalu apa ya, memandang ini hanya dari sudut yang tabunya itu gitu. Padahal ternyata luas loh masalah pendidikan seksualitas itu. Bahkan ini diperlukan untuk mencegah tadi yang saya bilang LGBT gitu. Sekarang itu kan apa ya, kalau ngelihat kita lihat ke Korea aja lah gitu ya, kan anak-anak sukanya nonton K-pop lah, nonton drama Korea lah, mereka dengan segala macam gaya hidupnya. Itu kalau kalau kita tidak berikan filter gitu kepada mereka mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, maka tontonan itu akan menjadi inspirasi loh buat mereka. Maka LGBT itu mungkin menjadi sesuatu yang wajar mereka terima. Karena kita tidak pernah menyampaikan itu di rumah kita sendiri. Jadi sekarang itu kita itu harus ekstra gitu sebenarnya kepada anak-anak kita. Karena seringkali waktu mereka bersama gadget mereka jauh lebih banyak daripada waktu bersama orang tuanya. Sehingga mereka dapat informasi itu jauh lebih banyak dari gadgetnya bukan dari orang tuanya. Bagaimana peran kita akhirnya Betul, betul. jadi terpinggirkan gitu dengan keberadaan gadget itu kan. Kalau tidak terbangun Oke. komunikasi yang baik, kalau orang tua tidak memerankan diri dengan tepat begitu, bersama di tengah anak-anaknya. Itu yang menurut saya, apa namanya, pemahaman kita harus disamakan tentang pendidikan seksual ini. Makanya kalau bagi saya, ya sejak dini anak-anak saya kenapa dibiasakan pakai jilbab, misalnya sejak mereka kecil itu saya biasakan pakai jilbab, bukan mau Mhm. memaksakan ya kepada anak itu jilbab, tetapi membiasakan itu salah satu cara juga kita mendidik anak. Supaya yang mereka tahu, aurat mereka itu tertutup. Tapi ketika mereka gerah misalnya di luar nih, anak saya gerah nih, masih kecil waktu itu misalnya umur 2 tahun gitu kan, "Umi aku gerah." Ya dibuka juga, toh mereka masih 2 tahun, nggak Iya, ada betul. kewajiban mereka nutup aurat gitu. Artinya kita juga memahami kebutuhan anak gitu, menempatkan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, kebanyakan orang tua, karena ingin anaknya tertutup aurat, kemudian jadi memaksakan, menggegas anak gitu ya, sampai akhirnya jadi anak melihat syariat itu sebagai sebuah beban yang luar biasa susahnya gitu, beratnya, dan mereka tidak cinta kepada syariat. Akhirnya jadi Mmm, menolak pakai jilbab kalau sudah kayak begitu gitu ya, karena pendekatan yang tidak cukup tepat dari orang tuanya. Ada banyak faktor ya mhm. ternyata gitu dari pemahaman pendidikan seksual yang tidak tepat yang membuat akhirnya perlakuan kita terhadap anak juga jadi tidak tepat begitu. Makanya Mhm. kalau saya sih sedini Oke. mungkin, hanya caranya yang berbeda-beda. Untuk anak 0 sampai 7 tahun itu caranya bagaimana, untuk anak 7 sampai ke atas, sampai balik bagaimana, anak yang balik ke atas sebelum pranikah itu bagaimana. Jadi masalah parenting ini kalau gitu ya. Mati. Kenapa? Umi, Terputus? halo Umi Hani? Iya? Iya? Enggak, tadi disconnect sebentar. Oke. Umi Hani, ya, mhm. Umi, ini kita ke pertanyaan kedua ya, Umi, ya? Ya, Tadi sudah cukup boleh. terjawab pertanyaan pertamanya. Pertanyaannya dari aplikasi Uma, Mas Lufti Fajar Mutakin. Assalamualaikum Umi, bagaimana Waalaikumsalam. jika berhubungan menggunakan obat? Apakah itu halal atau haram? Gitu. Obat apa Gitu ya? Umi pertanyaannya. Mungkin obat kuat kali ya? Saya juga nggak tahu nih. Pertanyaannya cuma obat aja. Obat Ya batuk kayak nggak mungkin kan? eee, perlu ditanya dulu ya obatnya obat apa. Iya, Yang nanti coba saya jelas kan tanyain deh. yang jelas pertama, secara zat obat itu halal atau haram, itu dulu deh. Sebelum memakai itu kan kita harus tahu nih, kandungan obat itu dalam pandangan, agama itu halal atau haram. Sebelum kita menggunakannya, kita harus tahu, memastikan bahwa itu halal untuk kita gunakan. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga harus tahu efek samping dari obat yang digunakan. Karena hubungan suami istri itu bukan persoalan seorang laki-laki itu hebat ya, seorang perempuan itu apa namanya, bagaimana ekspresinya begitu kan. Tapi dua orang ini yang sedang berhubungan, maka kita juga perlu mengkomunikasikan masalah obat ini kepada pasangan kita. Apakah nanti
efeknya kepada pasangan kita itu membuat pasangan kita nyaman atau tidak ketika obat itu digunakan. Jadi ada banyak faktor. Nggak bisa dihukum itu, saya bilang misalnya, boleh kok nggak apa-apa. Nggak bisa begitu kalau dalam Islam. Kita harus tahu dulu obat itu, makanya saya tanya obatnya obat apa, kandungannya bagaimana, halal dan haramnya, dampaknya bagaimana kepada diri, kepada orang yang yang meminum obat itu, dan kepada pasangan. Begitu. Kalau ternyata obat itu halal ya, kalau ternyata obat itu halal, kita gunakan dan efeknya sebetulnya memberikan kenyamanan, kepuasan bagi kedua orang yang berhubungan ini, is okay, nggak ada masalah gitu. Yang penting itu dulu zatnya halal. Jadi kaidah fikihnya tuh segala sesuatu tuh boleh kecuali ada yang melarangnya. Kalau dalam masalah muamalah ya, gitu. Tapi kalau masalah ibadah segala sesuatu haram kecuali yang diperintahkan. Itu bedanya. Nah, hubungan suami istri ini kan perkara muamalah karena antara kita dengan suami. Gitu. Berarti antarodi konsepnya kalau muamalah itu saling ridho. Nah, makanya karena saling ridho nggak bisa obat ini dihukumi sendiri. Boleh atau tidaknya gitu. Zatnya tadi bagaimana, dampaknya bagaimana, ridho enggak si istri atau si suami kalau pasangannya pakai obat begitu. Nah, kayak gitu. Nggak bisa cuman satu sisi aja dihukuminya begitu ya. Oh, oke. Paham. Wah, menarik juga nih pembahasannya ya. Ya jadi kemana-mana sebenarnya. Jadi cukup beragam nih pembahasan kita pagi ini. Padahal sebenarnya mau gini, promosi sebenarnya kelas. saya juga ya. Ya sebenarnya saya juga ketika mau merancang materinya gitu, saya juga bingung sebenarnya banyak yang mau dibicarain. Cuman kan itu durasinya 2 jam ya sudahlah. Mas Ian ya sempat tanya, Mi ini ke cover semua nggak nih poin-poin yang Umi kasih ini? Saya bilang saya akan secara umum aja menyampaikannya. Yang penting membuka mindset gitu ya, supaya kita pemahamannya tidak salah terhadap masalah hubungan suami istri. Nah, adapun kebutuhannya nanti detailingnya bisa nanti di pertanyaan atau bisa dibuat kelas yang tambahan gitu kan, menyesuaikan aja. Tapi secara garis besar dalam pandangan Islam itu harus diketahui dulu menjadi hak para user nantinya gitu yang mengikuti kelas itu. Saya harus menyampaikan gambaran secara umum dulu. Di breakdown-nya ya dalam pertanyaan boleh di breakdown gitu, seperti itu. Gitu deh. Ya mudah-mudahan bikin penasaran dan pengen bikin kelas baru ya. Gitu. Iyalah. Kalau Umi bikin lagi saya ikut deh. Ya ini aja saya udah ikut. Tuh buat sahabat-sahabat Uma di semua platform sosial medianya Uma, jangan lupa ya ikut kelasnya Uma di UKLAS dengan Umi Hani besok jam 19.30. Sampai hari ini sih masih kebuka sih, slotnya masih ada beberapa, jadi coba dipercepat. Jangan lupa diajak suaminya atau istrinya ya. Ya kan Umi ya? Iya dong. Biar asik gitu loh ngobrolnya. Kalau sudah suami dan istri kan tinggal didiskusi lebih dalam aja, nggak perlu kalau nonton transfer ilmu barengan lagi. Kan itu tuh kamu kali kayak gitu. Kalau bisa, kalau perlu satu layar Zoom itu nanti berduaan gitu kan, saya senang deh lihatnya. Iya betul. Oke deh Umi, orang-orang udah pada siap-siap Jumatan. Terima kasih Umi Hani sudah menyempatkan ya hari ini hadir di Uma live streaming di berbagai platform. Alhamdulillah kita udah sampai ke penghujung acara. Sahabat-sahabat Uma yang di semua platform ini jangan lupa ikuti terus UKLAS dan materi-materinya yang cukup nyeleneh. Jadi kalau misalnya ada yang pengen sih, tahu, kalau nyeleneh mah nggak boleh, jangan dibilang nyeleneh dong. Maksudnya menarik gitu loh dan berbeda. Jangan dibilang nyeleneh, kalau nyeleneh itu nanti keluar batas. Enggak, kan keluar batas kan di Q&A kan, ya. Terima kasih Om Yan ya. Kita akhiri sesi live streaming hari ini. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan,
dalam mencari pengalaman. Dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.